masuk ke pabrik bir itu kan pakai DO, nggak semua orang bisa masuk. Jadi kalau masuk berarti harus ngirim juga berapa ribu gitu. Jadi yang masuk itu di Jawa Timur itu cuman kita, Madiun, sama Surabaya. Botolnya tuh dari Bali, Sumbawa, dari Jogja, di Solo. Kalau omset dulu itu di botol kita sampai sebulannya sampai 700 juta. Akhirnya kita memutuskan ini usaha kita lanjut atau tidak. Cemooh, terus sok suci seperti itu. Jadi kita pun enggak apa-apa. Menikah tahun 2011 itu di bulan Februari kita mulai usaha beralih ya. Pak Yoginya dulu di ternak ayam di daerah Solo, masih di daerah Solo. Kalau saya sudah mulai itu jual beli barang bekas itu ya. Kalau di sini dikenal dengan barang rosok kayak gitu ya. Kalau nama kerennya barang afal ya. Karena mantan anyar akhirnya memutuskan untuk jadi satu, ternaknya ditutup, akhirnya kita mulai fokus di itu barang-barang pengepul barang rosok itu. Saya melihat prospek usaha itu lebih bagus di afalannya, di rosok barang-barang bekas. Jadi saya waktu itu menghitung, terus melihat, akhirnya saya memutuskan untuk menutup usaha yang di Solo, terus saya ke Blitar untuk membesarkan usaha rosok itu. Dulu itu masih pengepul barang bekas campur ya, mulai dari besi, dari kardus, dari kertas, dari botol. Akhirnya dari Mei 2011 itu kita memutuskan untuk fokus di botol. Tahun 2014 itu kita benar-benar sudah bisa menembus pabrik. Jadi kalau botol kecap itu sampai ke pabrik sawi, ke pabrik semua pabrik kecap Blitar kita yang suplai. Juga botol-botol termasuk minuman keras ya. Kalau botol bir bintang itu larinya juga ke pabrik bir bintang. Kalau botol orang tua larinya juga ke Semarang. Jadi kita sudah sudah benar-benar bisa posisi di atas di ujungnya usaha itu. Awal mulanya itu saya keliling dulu pakai mobil pickup untuk cari pelanggan waktu itu. Jadi istri yang ngurusi di rumah untuk pengepakan, jadwal kirim seperti itu. Dan saya itu bagian di lapangan untuk mencari botol, untuk mencari pelanggan baru, untuk cari supplier baru begitu. Kalau beling kan kalau di rosok botol itu nggak ada yang dibuang. Jadi botolnya laku, belingnya itu juga dijual sendiri, bahkan tutup botolnya itu juga dijual sendiri. Jadi nggak ada sampah kalau di botol itu. Jadi enaknya gitu. Nanti kalau pecah pun kita ngirim belingnya, kalau beling putihnya ke Surabaya, kalau beling merah itu yang warna coklat-coklat itu ngirimnya kita ke Jakarta, udah pakai fuso. Terus beling hijau juga sendiri, terus botol-botol juga sendiri. Kalau bir bintang itu sampai satu fusonya isinya 30.000. Keuntungannya satu botol bisa antara 200 sampai 400. Jadi kan kalau masuk ke pabrik bir itu kan pakai DO, nggak semua orang bisa masuk. Jadi kalau masuk berarti harus ngirim juga berapa ribu gitu. Jadi yang masuk itu di Jawa Timur itu kita, terus Surabaya itu ada berapa orang, terus ada lagi Kediri nggak ada, Malang nggak ada ya. Cuman kita, Madiun, sama Surabaya. Botolnya itu dari Bali, Sumbawa, dari Jogja, di Solo, daerah Jawa Tengah, terutama karsidenan nasional berarti ya seperti jenengan ini. Iya, ya banyak terkenalnya ya. yang Pemain botol Blitar ya ikut cuma saya. Kalau omset dulu itu di botol kita sampai sebulannya sampai 700 juta, itu dengan margin laba kotornya antara 100 juta. Cuman nanti kena karyawan, kita dulu banyak cicilan ya. Banyak cicilan akhirnya mungkin tinggal sekitar 40-an seperti itu. Ya, lumayan. Alhamdulillah, kalau dulu alhamdulillah.
teman itu ada yang telepon, alhamdulillah sekarang saya sudah bebas riba. Terus kan kita mulai nyari-nyari ya riba itu apa, seperti apa. Nah kondisi kita saat itu kita memang menggunakan uang dari bank juga. Kita kan menyiapkan botol untuk diisi lagi dengan botol minuman keras, walaupun semua bukan botol minuman keras, tapi sekitar 70% itu yang paling pegang peranan itu botol minuman kerasnya. Akhirnya kita memutuskan ini usaha kita lanjut atau tidak. Padahal untuk dari segi bisnis itu sudah sangat baik, sudah bagus, dari segi omset, profit semua sudah bagus. Karena kita berbisnis itu nggak cuma mencari dunia saja, lah akhiratnya pun kita cari. Bisnis ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi kita mikirnya itu 6 bulanan ya. Sudah tidur nggak enak, terus apa lagi nggak enak kayak gitu. Puncaknya itu waktu ada kejadian itu ya, satu pickup itu nominalnya itu kan 16 juta. Dari 16 juta itu untung 4 juta. Itu untuk diisi minuman keras lagi ya. Kita ngirim ke daerah dekat juga ke Kediri. Waktu itu truk kita juga berangkat ngirim kertas karena usaha kita itu udah sama kertas ya kertas waktu itu ya. Dan botol. Kertasnya dikirim ke mana ya? Surabaya. Ke Surabaya. Itu sopirnya itu lalai, jadi tutup radiatornya nggak ditutup. Akhirnya truk kita itu turun mesin, habisnya juga sama 4 juta. Jadi kayak wah ini benar-benar memang harus peringatan dari Allah. 4 juta untung, 4 juta juga hilang. Kalau Allah memang mau musnahkan pun ya wis hilang gitu aja. Jadi kalau untuk dari keluarga itu terutama orang tua, saudara, banyak yang menolak. Kok goblok mentoh ninggalnya usaha yang sudah profit, yang sudah bagus gitu. Tapi memang tidak mudah gitu. Banyak sekali cemooh, terus sok suci seperti itu. Jadi kita pun enggak apa-apa, bismillah lah gitu. Itu sempat ke beberapa ustadz ya nanya, kan karena memang masih awam, kita belum mengerti agama yang ini riba itu benar nggak sih, terus usaha saya seperti ini hukumnya seperti apa itu. Nah pada puncaknya waktu kita ikut ngaji di Malang itu ada ustadz dari Jawa Tengah, itu Ustadz Al-Jawi ya kalau nggak salah ya. Ibu itu mau menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor, kapan bersihnya? Istilahnya itu tadi, saya punya hutang riba, mau dibersihkan dengan usaha saya yang penuh dengan botol minuman, lah kapan bersihnya? Nah itu puncaknya kita itu benar-benar besoknya udah memutuskan hijrah gitu ya. Iya. Sempat juga saya nyari ustadz yang membolehkan mencari dalil-dalil lah, yang membenarkan riba ya. Ternyata semuanya nggak ada, bahwa riba itu memang benar-benar haram. Makanya ya udah Bu, kita bismillah, kita close usaha yang lama, kita mulai dari yang nol lagi. Waktu itu kan kita karyawan ada 40 orang ya, 30 orangnya itu cowok, 10 orang itu ibu-ibu pencuci botol. Nah kita pas berhentinya nggak langsung berhenti sih, berhentinya botol minuman keras dulu yang berhenti. Itu langsung mengurangi karyawan, sedih juga ya kan kalau harus mecat kayak gitu. Biasanya udah bareng-bareng kerjaannya udah enak, akhirnya ya memang harus dikurangi, karyawannya dikurangi. Terus pencuci botol ibu-ibunya juga harus mandek juga kayak gitu. Ya sedih banget. Ngambil truk lunas itu kita ngambil lagi apa. Jadi istilahnya itu pokoknya kalau satu lunas harus punya lagi satu lagi, harus punya cicilan lagi gitu. Jadi mindsetnya itu mindset berhutang itu kuat banget. Jadi kalau mau sukses ya harus berhutang kayak gitu. Pernah sampai truk itu tiga truk, pickupnya 1. Kurang lebih kalau untuk operasional itu sekitar 60 jutaan. 60 itu untuk operasional dan cicilan dan karyawan. Nah, tidak mudah sih untuk kita melepaskan sesuatu yang sudah kita raih dengan susah payah gitu, tidak mudah juga. Sebetulnya untuk mempersiapkan perpindahan itu kita nggak mempersiapkan Pak Agung. Jadi kita nggak mempersiapkan itu,
kita itu wis pokoknya wani gitu loh. Jadi nggak mikir sebetulnya itu. Kalau dipikir sekarang tuh ya ngeri juga ya dulu itu. Pertama kita itu survei dulu ke pasar induk dulu itu ya. Malam-malam jam Jam 1 1. ya. Jam 1 itu survei ke sana cuman ngelihatnya itu banyak. Kalau di sana mungkin manggilnya melijo ya. Kalau di sini itu bakul etek gitu. Sama-sama berkeliaran di pasar tuh kita toleh-toleh gini cuman nggak apa belum tahu oh ini belanjanya di mana, itu benar-benar dari nol. Oh kalau bayam ambilnya di sini, sawi di sini, itu kita cuma ngeliatin itu selama 3 kali ya, 3 kali mungkin ke pasar cuma ngeliat Iya, gitu. itu survei lapangan. Jadi waktu kita memutuskan untuk fokus di sayur, kita meninggalkan zona nyaman. Tadinya nyaman, kita kok malah babat lagi. Saya dengan istri harus ke pasar berdua, nyari barang, dipanggul sendiri, diangkat sendiri. Tadinya cuma di rumah, angkat telepon, kirim barang, transfer. Sekarang harus bangun malam, harus belanja sendiri, jualan sendiri. Jadi memang benar berubah drastis, 180 lebih. Jadi sempat juga kepikiran, aduh, apa kita balik lagi ya usaha ke botol lagi. Dulu omsetnya sekian, sekarang cuma sekian. Jadi awal mulanya itu hari pertama cuma 2 juta satu hari. Jadi 1 bulannya ya kalikan 30. 60. Jadi perbandingannya sama botol sangat jauh sekali. Kalau di botol dulu kan kalau misalkan uang dari pabrik keluar tuh sehari dapat transferan sampai 200 atau berapa, pokoknya angkanya kan gede ya. Kalau sekarang kemudian profitnya di sayur pun minus terus seperti itu waktu di awal-awal. 3 bulan pertama itu kita seperti seolah-olah mau menyerah gitu ya. Jadi Sedangkan tanggungan saya masih banyak gitu. Jadi nggak cukup gitu ya? Iya, kira-kira bisa apa enggak ya ini nanti gitu. itu hanya pekarangan yang pengennya itu gambaran kita ya, gambaran kita itu pengen bikin warung kecil tradisional mungkin dari bambu atau gimana, jadi kesannya tradisional. Terus saya bilang sama ibu dulu ya, karena kan yang punya tanah itu namanya Bu Hajah Siti, itu terkenal orang kaya di desa itu ya. Jadi pertama pamit mau izin nyewa itu ibu udah komen dulu, apa ya boleh, wong itu orangnya nggak butuh uang kok, apa ya boleh disewa kayak gitu. Di situ saya itu yakin benar-benar dikasih kemudahan itu loh, berarti barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, karena ingin bertawak kepada Allah, dia akan mendapat gantinya yang lebih baik. Nah itu dari situ itu kita udah yakin wah ini diganti yang lebih baik insya Allah kayak gitu. Display pertama itu barangnya itu sedikit karena kan belum pengalaman yang laku apa, cuman di benak saya itu udah ada gini, kalau di pasar kan kalau ibu-ibu tuh kalau belanja kan wirawiri istilahnya, nanti cari ikan di sana, cari sayurnya di sini. Kalau dari awal tuh kita memang pengennya itu bikin apa ya istilahnya one stop shopping gitu ya. Jadi semuanya itu ada di satu tempat, di satu toko itu ada, mau cari ikan, mau cari sayur, mau cari bumbu dapur, nah semuanya ada di situ gitu. Nah 6 bulan pertama kita sudah running, jadi sudah mulai rame. Omset dari pertama 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta sampai 6 juta. Sampai bulan ke-6 itu kita udah di angka 7 juta kalau nggak salah itu. Ya sehari udah 7 juta, terus banyak yang ya seperti viral lah istilahnya. Kalau warung sayur kan biasanya kecil, kotor, terus yang jualan juga judes kan kayak gitu ya. Kalau di kita kan orangnya ya alhamdulillah udah ramah, terus tokonya juga bersih, terus lengkap juga. Jadi benar-benar jadi apa pilihan orang-orang belanja. Jadi cepet ngangkat, dulu itu cepet rame gitu. Jadi awalnya malah kita itu prosesnya kan manual, orang beli di total kalkulator, mungkin yang minta catatan kita catat.
Kalau yang nggak minta ya supaya kalkulator Bu habis segini segini segini. Akhirnya dari teman kita itu menyampaikan ke kita gimana kalau warungnya itu disistemasi pakai software atau manajemennya lebih diatur. Nah saya dulu sempat ya ketawa aja, guyu kekel gitu ya, masa cuman jualan bakul bayam mama lombok aja pakai komputer kan gitu, apa nanti pembeliku nggak kabur gitu. Terus akhirnya di bulan Agustus itu ya, Agustus 2017 itu kita start pakai software pertama itu. Jadi kalau di kita itu enaknya gini, itu juga dulu jadi masalah buat saya. Dulu punya anak bayi ya, kalau belanja di pasar itu kan wortelnya juga butuhnya 1, terus boncesnya cuma butuhnya 2. Nah itu kan kalau di pasar kan sungkan, belinya harus seperempat kayak gitu kan. Mungkin kalau brokoli kecil tambahi lagi sama bakule yang pasar itu. Sebenarnya malah irit loh. Kita itu beli bonces misalkan butuhnya 3, ngambil 3 ya nggak apa-apa. Kita sudah pakai itu harga ons, jadi udah kita setting mau beli harga kilo ya nanti ikut harga kilo, harga ons juga on. Jadi misalkan beli telur cuma butuhnya 2 ya nggak apa-apa. Karena sudah tersistemasi, itu kita banyak waktu di rumah untuk keluarga, mungkin sama Allah juga dijawel, ini loh tak kasih waktu untuk ibadah lebih banyak, itu harus jadi PR kita ya. Ternyata sama Allah diganti yang lebih baik, itu benar. Jadi waktu itu kita merasa apa bisa seperti dulu lagi. Ternyata dijawab sama Allah, ternyata bisa. Dulu karyawan kami 40, sekarang pun sama, dikembalikan sama Allah 40 juga. Dulu omsetnya kita 700 lebih, sekarang diganti hampir serupa. Profitnya pun malah alhamdulillah lebih baik, hati lebih tenang, waktu lebih longgar, kemudian kumpul sama keluarga setiap hari, jadi nggak kemana-mana. Ya seandainya punya toko daerah sini tuh ya Allah enaknya kayak gitu. Yang saya incer itu ruko yang di pojokan Jalan WR itu. Nah ternyata besoknya itu di WA sama temen, saya ada toko daerah sini, terus saya gitu ya Allah, Masya Allah, itu kan deket sekali sama yang saya pengen tadi gitu. Kalau sekarang kalau disistemasi prospek banget ya menurut saya, bahkan impian kita nanti kan pengennya itu 1 desa 1 toko ya nanti kedepannya itu. Jadi kalau kelemahan kita itu kan kalau sayur kan memang barang yang short term ya, jadi 1 hari mungkin 2 hari sudah jelek kayak gitu. Jadi akhirnya timbul kreativitas dari kita. Kalau di toko pertama dulu kalau misalkan sayur sudah jelek ya wis buang aja gitu. Akhirnya kita punya toko kedua itu kita sudah mulai kreatif muncul. Jadi kita bikin divisi kreatif, bikin divisi produksi. Jadi sayur yang masih layak konsumsi tapi sudah nggak layak display itu sama kita olah. Terus kita juga kan menyerap tenaga kerja lagi, ibu-ibu itu akhirnya jadi 1 divisi dapur itu yang menjual sayur mateng tiap harinya. Jadi di tiap outlet kita itu selalu ada sayur mateng dan gorengan yang langsung goreng di tempat, jadi langsung anget-anget gitu. Kita sudah punya, kalau sekarang udah punya hitungan berapa persen yang maksimal rusak itu berapa persen. Kalau melebihi itu kan emang harus berbahaya, apa yang harus dilakukan, mungkin perawatan atau apa itu kita kan lagi proses ke situ. Kalau buah itu kan misalkan apel gitu ya, apel itu kan kadang udah coklat, ada belentongnya coklat, itu kan kalau pembeli udah nggak mau ngambil ya. Nah itu nanti sama toko akan dijual ke divisi kreatif. Divisi kreatif nanti yang rusak tadi, yang coklat tadi dibuang, itu nanti bisa dijual berupa salad buah bisa, atau jus buah bisa kayak gitu, rujak buah juga bisa gitu. Jadi toko-toko jual ke divisi kreatif untuk dijual lagi ke toko berupa barang yang sudah siap makan. Jadi gini, kalau divisi kreatif itu kan kadang dapatnya bahan dari toko itu kan lumayan banyak ya. Jadi kan bisa sampai misalkan belanja buah dari salah satu toko misalkan 1 juta. Cuman dia hanya bisa menjual itu antara 700.000 ya. Nah, itu kan sebetulnya minus 300, tapi kita bisa menyelamatkan yang 1 juta itu minusnya hanya 300.000 itu. Jadi nggak sampai minus 1 juta akhirnya.
jadi kayak menolong yang Ya. lebih besar Iya, ya, mengurangi loss stock. yang lebih gede. Betul. Untuk saat ini kan kita masih fokus di Blitar dulu karena rencananya satu desa itu satu toko ya. Rencananya nanti misalkan ada investor masuk ya bisa saja kita syirkah ya. Cuman ini di tahun-tahun ini kita masih memperkuat sistemasi dulu, memperkuat karyawan, sistemasi, software itu masih kita buonain semua biar nanti untuk ditampilkan ke investor itu benar-benar worth it gitu loh. Omset yang sekarang kalau dengan 3 toko itu kalau dengan bisnis botol yang dulu insya Allah lebih sedikit jadi lebih banyak yang ini insya Allah gitu. Kalau sekarang itu kan kita jualnya tunai semua jadi terima uang langsung ya wes pegang uang sendiri gitu. Jadi uang selalu ada. Keinginan kita itu berbisnis itu nggak cuma cari dunianya saja. Jadi kita berbisnis itu juga memikirkan akhirat. Jadi jangan sampai kita mencari uang di dunia, tapi nanti sengsara di akhirat. Jadi kalau bisa kita itu ya berbisnis juga berbisnis ke akhirat. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi